Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanti Nauk, mahasiswa semester 4, program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di video ini, kita akan sama-sama belajar tentang pembiasan cahaya. Berikut videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasan cahaya sering terjadi, tetapi mungkin kita tidak menyadarinya. Pasti kita pernah melihat peristiwa terjadinya pelangi setelah hujan. Peristiwa tersebut merupakan pembiasan cahaya, karena cahaya dari matahari dibiaskan oleh tetesan air hujan, kemudian cahaya matahari yang membias itu membuat sebuah cahaya dengan 7 warna yang berbeda. Adapun peristiwa lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pembiasan cahaya, yaitu ketika kita memasukkan sedotan ke dalam gelas yang berisi air. Sedotan dalam gelas juga merupakan contoh sebuah peristiwa pembiasan cahaya. Hal tersebut bisa terjadi karena cahaya yang berasal dari udara yang bersifat tidak rapat menuju air yang lebih rapat, sehingga cahaya tersebut menjauhi garis normal di dalam gelas berisi air. Nah, dari peristiwa tersebut kita dapat mengetahui apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah cahaya ketika melewati dua zat atau medium di mana kerapatan optiknya berbeda. Dan pembiasan juga dipengaruhi oleh kecepatan cahaya yang memasuki dua medium berbeda. Adapun pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembiasan yang mendekati garis normal. Artinya, kondisi saat cahaya datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, pembiasan menjauhi garis normal. Artinya, ketika cahaya dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang renggang atau kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Terjadinya pembiasan cahaya telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Belanda bernama Wilbert Snellius pada tahun 1621 dan menamai hukum tersebut hukum Snellius atau dikenal juga dengan hukum refraksi. Hukum ini menjelaskan bagaimana cahaya atau gelombang lainnya berubah arah ketika melewati antar muka atau antar dua medium dengan indeks bias yang berbeda, seperti ketika cahaya melewati air dan udara. Hukum Snellius juga biasa disebut dengan hukum Descartes, karena pada tahun 1937, ilmuwan asal Prancis bernama René Descartes juga memaparkan fenomena tersebut melalui tulisan-tulisannya di Discourse on Method. Dalam tulisan itu dijelaskan bahwa cahaya mempunyai kecepatan yang tinggi ketika melewati medium yang lebih rapat, karena pada dasarnya cahaya adalah gelombang yang muncul karena plenum yang terganggu, substansi berkelanjutan dan akhirnya membentuk dunia. Selanjutnya, hasil percobaan dari Wilbert Snellius dirumuskan sebagai hukum Snellius yang menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Perbandingan sinus sudut datang dengan sudut-sudut bias merupakan suatu bilangan konstan yang selanjutnya disebut sebagai indeks bias relatif. Dan berdasarkan hukum Snellius dapat dirumuskan sebagai berikut. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 adalah indeks bias medium asal sinar, N2 adalah indeks bias medium sinar menuju, dan theta 1 adalah sudut sinar datang dan theta 2 adalah sudut sinar bias. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal.